pelajari bagaimana seorang PPTK dihukum pidana gara-gara dia telah dibuktikan akibat kesibukannya telah lalai. Oke. Jadi Oke. seandainya akibat kesengajaannya telah lalai, itu berarti kejahatan tuh. Mens reanya ada, actus reanya ada. Ini akibat kesibukannya telah lalai. Dan sibuknya apa? Dia sibuk jadi pegawai negeri, jadi pejabat struktural. Hmm. Saya nggak mendikotomikan, tetapi karena regulasi keuangannya dikotomi sendiri. Pak, Amanat boleh nggak? reformasi tidak selesai. Iya, iya. Pak, boleh nggak saya mengambil kesimpulan cepat? Kalau mungkin tidak sepenuhnya, tapi mungkin sebagian besar kasus korupsi pengadaan yang di daerah ini disebabkan karena tadi ya regulasi yang tidak sempurna, terus mungkin yang justru menimbulkan jurang inkompetensi pada PPTK atau PPK, bukan justru yang apa namanya keserakahannya yang dikejar dari penindakan kasus korupsi daerah. Karena seharusnya Iya, kan ya contoh kemarin beberapa waktu lalu nah, narasumber di berbagi penaksi Pak Muji Santosa, dia kan termasuk yang sering bersuara korupsi itu apa gitu ya Pak ya. hmm, Korupsi itu harusnya bukan kesalahan administrasi apalagi, tapi keserakahan yang dicari. Apakah di daerah itu yang terjadi seperti itu Pak? betul. Kalau di daerah itu saya bisa nyimpulkan meskipun belum pakai data, tapi saya udah ada data-data yang awal ya, data-data awal dari Direktori Putusan Hukum di Direktori Putusan Hukum Mahkamah Kejaksaan Agung itu jelas sekali eh, kesalahpahaman itu memang betul-betul sudah menjelma jadi putusan korupsi dan itu luar biasa parah. Bayangkan ada salah satu ini juga yang sering saya dikritik oleh teman di HKPP ya. Gitu ya. Ini ini putusannya inkrah, jadi saya bisa cerita. Tapi apakah tidak boleh dibahas? Boleh dong dibahas gitu ya. Karena ini sudah inkrah. Saya tidak men-challenge putusannya karena putusan hakim itu berkekuatan hukum tetap. Tetapi sebagai sebuah pembelajaran, kita bisa harus pelajari bagaimana seorang PPTK dihukum pidana gara-gara dia telah dibuktikan akibat kesibukannya telah lalai. Oke. Jadi Oke. seandainya akibat kesengajaannya telah lalai, itu berarti kejahatan tuh. Mens reanya ada, actus reanya ada. Ini akibat kesibukannya telah lalai. Dan sibuknya apa? Dia sibuk jadi pegawai negeri, jadi pejabat struktural. Apakah itu sebuah kejahatan? Nah, ini juga bagian. Jadi saya berdasarkan data sementara menurut saya angka korupsi di daerah itu eh, ya paling tidak 60-40% itu adalah dari kesalahpahaman. Jadi jadi kita harus 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 selesaikan itu gitu. Jangan jangan terlalu fokus kepada oh orang daerah ini salah, orang daerah apalagi selalu di ya itu tadi ya. Ini saya bilang ini adalah akumulasi dari perjalanan panjang saya dari 2012 memperhatikan kebijakan-kebijakan itu termasuk sekarang kebijakan yang paling bagus menurut saya yang kualitasnya bagus menurut saya Perpres 54 tahun 2010 karena disiapkan 7 tahun. Waktu Kepres 80 tahun 2003 diterbitkan, tim penyusun Perpres 54 itu sudah dibuat. Sudah bekerja Tapi ya Pak. tidak disebutkan Perpres 54. Tim Mm. perubahan, kajian Ya. akademis perubahan Kepres 80. Jadi 2003 dibentuk Kepres 80, Mm. Presiden sudah menerbitkan tim untuk melakukan kajian akademis perubahan Kepres 80 untuk dibuat jadi Perpres. Jadi itu disiapkan, jadi Perpres 54 tahun 2010 sebelum diubah-ubah ya. Dan terus terang perubahan-perubahan Perpres 54 tahun 2010 itu kalau ada yang pengen mengkaji, ini saya kebetulan lagi S1 hukum juga. Jadi mungkin saya akan jadikan skripsi juga. Jadi skripsi aja lah dulu itu ya. Itu di perubahan Perpres 54 tahun 2010 itu luar biasa, Pak. Coba Perpres 143 ya, perubahan keberapa saya lupa itu dirubah hanya karena Menteri Pertanian keberatan
untuk menetapkan bahwa bibit itu dilakukan dengan penunjukan langsung. Padahal tanpa merubah Perpres pun mereka bisa, karena menteri tinggal tetapkan bahwa komoditas ini adalah komoditas khusus yang kemudian dilakukan dengan pengadaan khusus. Tidak perlu merubah Perpresnya. Tapi saking hebatnya kekuasaan waktu itu, Perpresnya yang diubah. Saya nggak nyalahin LKPP, enggak. Tapi perjalanan sejarah regulasi kita diobok-obok oleh sesuatu kekuatan yang menurut saya tidak masuk akal, itu bagian gitu loh Ya. dari Pak perjalanan Samsul, kita. ini ada audiens kita yang juga beliau fasilitator BBJ juga juga penyuluh anti korupsi. Pengen mungkin menyuarakan juga nih apa gagasannya. Master Siap, Alyudin, siap. silakan. Nggak ada air tapi belakangnya. Master Alyudin, monitor. Iya, baik, Ya, Master. Yang mana silakan. nih? Selamat sore, Pak Samsul. Ya. Oh iya, iya, Pak Tony. Siap, siap. Mungkin saya coba gimana ngidupin namanya ya. Biasa luar biasa ya, seru ya tadi ya. Jadi memang Aduh, Pak. eh, apa yang disampaikan oleh Pak Samsul ini berlaku ya buat di daerah. Kebetulan saya juga tetangganya Pak Samsul ya. Saya di Kalimantan Barat, Pak. Siap, siap. Jadi memang kondisi yang kita jalani ya, dilalui juga ya prinsipnya hampir sama seluruh daerah. Maka yang disampaikan oleh Pak Samsul ya, harusnya yang menyusun produk-produk APBD gitu ya, ya orang APBD itu sendiri begitu ya. Tapi ya ini hanya sebagai ini ya, jadi ada apa dalam tanda kutip lah begitu. Nah kondisi memang di daerah ini yang jadi kendala kita adalah memahami terkait korupsi nih Pak Samsul. Jadi prihatin juga kita dengan kondisi-kondisi yang terjadi, khususnya di segmentasi PBJ lah. Kalau PBJ ini kan memang eh, peminatnya tidak begitu banyak ya, apalagi sekarang sudah mulai langka untuk menjadi pelaku PBJ ini cukup sulit di daerah ya, karena tadi banyak sekali hal-hal yang menakutkan gitu ya, hal-hal yang menakutkan bagi pelaku pengadaan khususnya di APBD. Nah, saya menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Samsul ya. Semoga saja bukunya itu bisa rilis cepat, Pak. Sehingga Mudah-mudahan. suara-suara APBD ini bisa didengar. Contohnya tadi pemahaman terkait seorang PPK ya. PPK ini memang kalau di APBD ya suaranya tidak sama gitu ya. Apakah PPK itu PPK mandiri begitu ataupun PPK yang memang notabene-nya PAKPA gitu ataupun malah lebih parah lagi PPTK menjadi PPK begitu kan. Ini juga yang memang dari awal munculnya regulasi PBJ ini ya dari Kepres 80 kita sudah banyak belajar begitu ya bahwa perubahan-perubahan signifikan ya apalagi ini kan transformasi PBJ ini sebenarnya semakin dinamis ya semakin dinamis apa dan juga kita sudah menghadapi kehidupan yang modern sebenarnya gitu ya kalau kita belajar dari PBJ-nya internasional ataupun pengadaan pengadaan yang ada di luar sana ya di luar Indonesia sudah banyak sekali sebenarnya contoh yang konkret yang bisa kita sadur ya yang bisa kita aplikasi ataupun bisa kita terapkan di Indonesia sebenarnya makanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti Pak ada beberapa lah rekan-rekan kita bahwa di negara lain itu bisa disebutkan kalau korupsi di dunia PBJ itu seperti apa gitu kan. Yang ada hanya di Indonesia. Tapi kan ya kita berada di Indonesia, kita harus hormati hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nah, sampai sebegitunya, saya nggak tertarik ngambil hukum juga Pak Samsul. Jadi kebetulan saya juga ngambil hukum ya, eh, untuk belajar sejauh mana sih konsideran-konsideran yang berlaku dalam pasal-pasal itu gitu. Karena saya melihat makin ke sini tuh makin ke sana begitu ya. Jadi jadi saya juga bukan hanya eh, fasilitator tapi juga seorang pelaku pengadaan Pak Samsul. Saya pelaku pengadaan, saya juga PPK ya di SKPD saya. Eh, ya cukup banyak tantangan begitu ya, cukup banyak tantangan, cukup banyak cerita yang mungkin ke depannya saya yang akan bercerita gitu kepada floor kepada rekan-rekan gitu ya. Tantangan yang saya hadapi sampai saya pernah di zaman Covid juga menyuarakan atau menyampaikan satu
apa satu judul besar waktu itu di LPKN, ngadakan lomba narasumber begitu ya. Saya sampaikan satu judul besar terkait dengan PPK begitu. Nah, akhirnya alhamdulillah saya masuk berapa besar begitu ya. Karena ini true story, cerita nyata yang saya hadapi begitu. Nanti saya juga akan sharing, tapi saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Agung. Saya juga bersuara Pak terkait hal APBD kita, tapi ya tadi karena kita ini orang APBD mungkin yang dari kampung ya, dari daerah ya, tentunya banyak sekali hambatan yang bisa dilalui, apalagi tahun ini Pak, tahun ini ya mungkin Bapak sudah dengar cerita lah, ada dana besar programnya Pak Prabowo gitu ya, yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten kota, pembangunan rumah sakit ya, yang single years ya, itu single years. 1 tahun anggaran menggunakan dana DAK, nilainya di atas 100 miliar. Mungkin Pak Samsul sudah dengar ya. Itu ada 12 rumah sakit yang tersebar di Indonesia. Malah kalau yang ditangani APBN itu ada sekitar 30-an lebih, tapi yang ditangani daerah itu ada sekitar 12 rumah sakit yang harus bertarung untuk menghabiskan anggaran di atas 100 dalam 1 tahun anggaran. Yang sampai hari ini saja masih ada yang masih tender, Pak. Ini bangun rumah sakit. Nah, ini saya coba sampaikan bahwa pemahaman APBD dengan APBN itu masih belum sama, gitu ya. Saya sudah sampaikan di forum-forum terbuka, di rapat-rapat besar, gitu ya, bahwa kalau single years ya, untuk menyerap anggaran sebesar itu, ini cukup sulit. Apalagi mekanisme yang digunakan adalah design and build, gitu ya, ataupun rancang dan bangun, yang memang di daerah ini belum familiar, Pak Samsul. Jadi saya coba berbagi cerita juga. Saya akan sandingkan dengan apa yang Pak Samsul sampaikan tadi. Jadi kenapa angka korupsi yang ada di daerah ini cukup tinggi? Gitu ya. Karena tadi banyak sekali hal-hal di luar dugaan, gitu. Hal-hal yang di luar dugaan yang memang mungkin pemahaman-pemahaman pimpinan-pimpinan yang ada di daerah sana maupun yang ada di pusat, bahwa PBJ ini sama seperti PBJ-nya yang ada di PBN, gitu ya. Sama, tapi beda di daerah. Ketika lewat tahun, gimana? Ketika progresnya belum sampai di akhir tahun, gimana nyerap anggaran DAK-nya? Kan itu jadi masalah. Nah, itu nanti ujung-ujungnya ada persekongkolan, ada permufakatan jahat, ya, yang mana kondisinya yang memang kadang-kadang harus dilakukan, gitu, ya. Kalau bahasa ininya itu kesepakatan atau persekongkolan yang disepakati itu atas dasar keterpaksaan lah, ya. Kalau nggak dilakukan, nggak diserap. Kalau dilakukan, korupsi, kan gitu ya. Ya, korupsi gitu ya. Nah, ini juga jadi kendala. Maka saya sampaikan ini luar biasa di tahun ini. Tahun ini sangat luar biasa sekali. Semoga saja ini berjalan lancar semua gitu ya. Dan kami di daerah Pak Samsul berharap bahwa suara-suara Pak Samsul ini didengar sampai di istana ya. Kami berharap seperti itu gitu ya, bahwa ada yang salah sebenarnya. Saya sama seperti Pak Samsul, bukan masalah pelaku pembuat ini yang salah, tapi ada yang salah dalam satu tatanan prosedur yang kita lakukan gitu ya. Banyak sekali telaahan ataupun masukan sebenarnya dalam setiap pasal gitu ya, setiap pasal, sampai kemarin menyusun undang-undang ya, undang-undang PBJ juga sampai hari ini belum ada titik terang. Kami berharap sebenarnya perubahan regulasi ini ya, itu lebih jelas gitu ya, lebih jelas siapa tugasnya apa gitu ya. Jangan lagi abu-abu gitu. Karena untuk menunjuk seorang pelaku pengadaan saja itu bisa salah kalau memang pemahamannya salah, kan gitu tuh Pak Samsul. Contoh ya Pak Samsul sampaikan di awal ya. Tadi pemahaman tentang PPK ini kan kita bahas di tahun 2020 ini.
sampai sekarang masih panas juga, masih masih juga dibahas kan.